Oke guys, balik lagi di channel aku. Di kesempatan kali ini aku akan membahas masalah integral dasar yang sederhana. Kemarin aku sudah membahas mengenai aturan turunan sederhana, dan kemarin juga teman aku sudah membahas aplikasi turunan di bidang fisika. Jadi hari ini aku akan lanjut membahas masalah integralnya ya teman-teman. Mungkin nanti untuk aplikasi di bidang fisikanya, khusus untuk integral itu bentar malam akan dilanjutin oleh teman aku yang akan membahasnya teman-teman ya. Oke, jadi jika kemarin aku mendefinisikan bahwa diferensial atau turunan itu adalah pengurangan bertingkat, maka untuk integral itu adalah sebaliknya. Integral bagi aku itu adalah penjumlahan bertingkat guys. Oke, kita langsung tulis di papan. Oke teman-teman, misalkan ya aku mempunyai suatu fungsi fx. Fungsinya misalkan seperti ini, x kuadrat ditambah 2x tambah 1 gitu. Nah, aku mau integralkan fungsi ini teman-teman. Cuman aku bingung kan gimana sih cara mengintegralkannya gitu kan. Oke, jadi sebelum kita membahas soal ini, mari kita mengetahui konsep dasar dari si integral ini. Oke, misal saya punya fungsi fx, di mana saya punya suatu variabel x yang berpangkat n, di mana n-nya ini bisa bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya, gitu ya. Jika saya ingin mengintegralkan fungsi ini, maka fungsi ini akan mengalami penjumlahan bertingkat pada pangkatnya maupun variabel di depannya. Oke, lihat ya teman-teman. Jika saya mengintegralkan fungsi ini, maka dia akan menjadi 1 per n tambah 1, di mana x-nya pangkat variabel x itu ditambah 1. Jika dia diferensial atau turunan, pangkatnya dikurang ya teman-teman kemarin. Kalau integral pangkatnya ditambah. Kan kemarin kalau turunan, misalkan saya ingin mencari turunan pertamanya gitu ya, maka yang terjadi dari fungsi x pangkat n itu akan menjadi n dikali 1x n pangkat minus 1. Ini bedanya teman-teman di sini. Pangkatnya diferensial dan integral. Makanya saya katakan bahwa kalau diferensial itu pengurangan bertingkat, sedangkan integral itu penjumlahan bertingkat teman-teman. Oke. Kalau untuk 1 di sini teman-teman, untuk si integral ini jangan disalahartikan ya. Misalkan nanti gitu ya, ini saya hapus. Ini rumus persamaan baku. Ya. Misalkan saya punya carilah itu integral dari 2x kuadrat. Jangan teman-teman langsung tulis itu 1 per, karena n-nya 2 tambah 1 x 2 pangkatnya. Ini salah ya teman-teman. Ini salah. 1 yang di sini nih teman-teman, berarti besarnya koefisien di depan variabel. Karena di sini hanya x, berarti di sini bisa saya tulis 1. 1 kali x kan x juga. Jadi sebenarnya nggak perlu tulis. Makanya di sini saya tuliskan dia 1. Kalau seandainya variabelnya di sini 2x pangkat m, maka di atas ini kita ganti jadi 2. Dan seterusnya. Kalau di sininya 4, berarti sini juga 4. Dan kalau yang di sini n yang di bawah mengikut pangkatnya
yang di sini. Entah pangkatnya 1, 2, 3. Kalau misalkan pangkat 2, ya tulis 2 plus 1 ya tetap selalu konsisten dia plus 1 gitu. Plus 1 di sini juga selalu konsisten plus 1 gitu. Oke? Itulah konsep dasarnya teman-teman. Jadi kalau saya misalkan tadi saya punya fungsi f(x) itu 2x kuadrat, maka integralnya itu sama dengan berarti 2, saya tuliskan dia di sini, per n. N itu adalah besar pangkat variabel, besar pangkatnya adalah 2, tambah 1. Kita tulis kembali variabelnya x, n. N itu pangkat variabel 2 ditambah dengan 1. Sehingga ini menghasilkan 2 per 2 tambah 1, 3. X 2 tambah 1 itu sama dengan X pangkat 3. Jangan lupa tambah dengan konstanta. Jadi untuk integral dia selalu di akhirnya itu ditambah dengan nilai konstanta ya teman-teman. Jangan lupa. Oke. Itu dia konsepnya teman-teman. Bagaimana kalau kita mengerjakan soal yang tadi sudah saya kasih? Ya, saya hapus. Juga saya tulis saja di atas supaya teman-teman nggak lupa gitu kan. Konsep dasarnya ya, integral x itu sama dengan coba ya, integral x pangkat n sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1. Oke, terus sudah saya tulis. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan soal yang ini. Jadi sini ini disuruh mengintegralkan integral dari x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke teman-teman, kita integralkan satu-satu ya teman-teman. Kalau bentuknya masih dalam bentuk fungsi kuadrat begini dia masih mudah. Ini masih integral dasar sehingga ini tidak perlu pakai metode apa. Kalau kayak gini ya langsung satu-satu aja. Kita integralkan dulu x kuadratnya, baru kita integralkan lagi 2x, dan kita integralkan si satunya. Oke guys. Oke, maka ini akan menjadi integral dari x kuadrat. Lihat di sini koefisien depan variabelnya kan 1. Ini cuma dia terdiri dari x. 1 kali x ya x. Sehingga saya tulis 1 per pangkatnya 2 tambah 1 kayak ini. Variabelnya saya tulis lagi x, pangkatnya saya tulis lagi 2, saya tambahkan 1. Oke. Ini 1 ya. Plus integral dari 2x. Lihat ada nilai 2 di depan x, maka saya akan tulis 2 per pangkat x-nya atau n di sini adalah pangkat 1. 1 ditambah dengan 1. Saya tulis kembali variabelnya x, 1 tambah 1 ditambah. Oke. Integral dari 1 atau koefisien atau konstanta apapun itu teman-teman terhadap apa ya, terhadap variabel yang ingin diintegralkan, pastinya hasilnya akan berubah dari variabel. Oke, jadi simpelnya kayak gitu teman-teman. Jadi suatu konstanta apapun itu apabila dia diintegralkan terhadap suatu variabel, maka dia akan menjadi satu variabel. Jadi kan di sini ini 1. 1 ini nggak punya variabel, nggak punya apa. Tapi kita tetap harus pakai aturan ini, oke? Jadi karena dia variabelnya ini apa, nilainya ini 1, maka kita tulis juga 1 per, dia tidak punya pangkat teman-teman. Lihat dia tidak punya pangkat, berarti di sini 0 plus 1 gitu kan. X n dia tidak punya pangkat, 0 plus 1. Oke, maka ini kalau saya jumlahkan ini akan menjadi 1 per 3 x 2 pangkat 1 x pangkat 2 tambah 1 sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 per 2
X pangkat 2 1 tambah 1. Nah, ini dia pembuktiannya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, konstanta apapun itu apabila kita integralkan terhadap suatu variabel, maka hasilnya dia akan tetap jadi variabel. Ini kan integral dari 1. Maka coba kita lihat 1 per 0 tambah 1 itu sama dengan 1 per 1. 1 seperti ini saja ya teman-teman. 1 per 1 X 0 tambah 1 itu sama dengan X pangkat 1. Sehingga ini kalau sudah sederhanakan bisa menjadi 1 per 3 X pangkat 3 tambah 2 per 2 kan 1. Ini habis, jadi sisa X kuadrat saja. Oke, 1 per 1 juga habis, sisa X pangkat 1 atau sisa X. Nggak usah ditulis pangkatnya, nggak masalah. Ingat, selalu tambah C. Tambah C, tambah C. Oke teman-teman, jadi inilah pembuktian tadi yang saya katakan. Suatu konstanta apapun jika kita integralkan terhadap suatu variabel, maka dia akan menjadi variabel ujung-ujungnya. Tapi tergantung, jangan sampai nanti teman-teman salah mengartikan bahwa kalau misalkan konstantanya diintegralkan pasti akan tetap jadi variabel X. Enggak, tergantung dia diintegralkan terhadap variabel apa ya teman-teman. Kalau misalkan si konstantanya ini kita integralkan terhadap variabel Y, maka jadilah dia di sini variabel Y. Kalau kita integralkan dia terhadap variabel Z, maka jadilah dia di sini variabel Z. Jadi dia fleksibel ya, tergantung variabel apa gitu teman-teman. Oke, inilah hasil dari integral fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Jadinya itu 1 per 3 x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x plus c. Oke teman-teman, untuk mengecek kebenaran dari hasil integral ini, apakah benar ini hasil integral dari soal ini, itu gampang. Untuk ngecek kebenarannya kita tinggal turunin dia. Kita turunkan satu kali. Apakah setelah kita turunkan hasil dari integral ini memenuhi persamaan yang ini. Kalau memenuhi berarti benar, inilah hasil integralnya. Oke, kita coba turunin ya teman-teman. Saya akan tulis di sini hasil integralnya supaya teman-teman tidak pusing. Oke, jadi hasil integral yang didapat itu sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x tambah c, gitu kan? Oke. Apakah benar sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus c itu adalah hasil integral dari ini? Oke. Maka untuk membuktikannya ya teman-teman, kita akan turunkan dia satu kali. Sehingga ini saya akan turunkan menjadi d fx ya, dx. Oke, jadi saya akan turunkan. Jadi kalau seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, fungsi turunan sederhana kalau kita turunkan, maka pangkatnya kita kalikan dengan konstanta yang ada di depan variabel, terus pangkatnya kita kurangi, sehingga ini akan menjadi 3 dikali dengan 1 per 3, jadi pangkatnya turun ke depan, kali dengan 1 per 3, x pangkatnya ini 3 kita kurangi dengan 1, ditambah 2 nya turun ke depan, kali dengan x 2 dikurang 1, oke? Ditambah, oke? Seperti yang saya katakan kemarin bahwa turunan dari X itu pasti dia akan kembali ke nilai konstanta, teman-teman. Kenapa bisa? Oke, jadi kita langsung saja ya. X berarti 1 dikali X angkat 1 kurang 1 kan? Plus yang saya katakan kemarin, apabila suatu konstanta kita turunkan terhadap apapun, maka nilainya itu sama dengan 0. Berarti dia di sini 0. Oke? Ini menjadi 3 per 3 x pangkat 2 ya teman-teman. Karena 3 kurang 1 itu 2, ditambah 2 x pangkat 1, 2 kurang 1 itu 1, ditambah 1 kali x itu x, 1 kurang 1 0, berarti x pangkat 0 ya teman-teman. Oke, 3 per 3 ini habis, sisa x kuadrat, sisa 2
2x pangkat 1 bisa kita tulis 2x saja. X pangkat 0, ingat seperti yang saya katakan kemarin teman-teman, bilangan apapun atau variabel apapun itu, berapapun banyak jumlahnya, apabila kita pangkatkan 0 maka dia akan menjadi 1. Oke? Jadi ini adalah hasil turunan dari hasil pengintegralan fungsi fx yang ini. Sehingga bisa kita lihat bahwa di sini ini hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Dan ini memenuhi fungsi persamaan fx yang di awal. Sehingga bisa saya katakan bahwa hasil integralnya itu adalah benar, teman-teman. Sudah benar. Begitu cara mengujinya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu hasil integral teman-teman itu benar atau enggak, uji saja, turunin dia 1 kali terhadap fungsi variabel apa gitu yang memang ada dianya. Kalau dia variabelnya x berarti turunin terhadap x, kalau y turunin terhadap y, kalau z berarti turunin terhadap z. Lihat apakah hasil turunannya itu sama dengan fungsi persamaan awal. Kalau hasil turunannya itu tidak sama dengan persamaan awal, maka hasil integral kalian itu salah. Oke? Tapi bila hasil dari turunan fungsi integral ini sama dengan fungsi awalnya, maka hasil integral kalian berarti benar. Oke? Jadi yang mungkin ya untuk teman-teman yang masih ragu, misalkan ini benar nggak ya hasil integral saya, ini ragu-ragu, untuk ngecek kebenarannya cukup turunin 1 kali aja dan lihat apakah fungsi awal dan hasil turunan Anda itu sama atau tidak. Oke teman-teman, jadi gitu caranya. Ini adalah teknik integral sederhana ya teman-teman buat adik-adik SMA. Kalau ingin belajar masalah soal-soal, misalkan ada soal yang teman-teman nggak tahu, silahkan ketik di kolom komentar, nanti kita akan buat pembahasannya ya. Saya bisa sih kasih 1 contoh, tapi ini begini ya, misalkan yang sering saya lihat buat teman-teman pusing itu, kalau sudah soalnya dibalik-balik, teman-teman itu pasti pusing. Misalkan seperti ini. Soal 1 ya. Selesaikanlah integral dari 2/3 x pangkat 3 dx, gitu kan? Kalau tadi kan bentuknya masih gampang ya, kayak x kuadrat tambah 2x, ini mah gampang, sisa integral salah 1. Nah, bagaimana kalau bentuknya dalam bentuk pecahan seperti ini? Nah, ini adalah suatu tantangan ya buat teman-teman untuk mengembangkan. Kalau bentuknya seperti ini teman-teman, teman-teman harus naikkan dia sini, naikkan dia ke atas gitu, jadi pangkat bulat negatif agar dia bisa berjajar di atas dengan si 2 ini gitu. Karena kalau masih dalam bentuknya posisi seperti ini, dia akan sulit untuk kita integralkan. Sebenarnya integral ini kita tekniknya ya, sederhananya kita harus rubah bentuk persamaannya terlebih dahulu. Integral apapun itu, metode apapun itu, kita harus ubah dulu persamaan awalnya. Memang kalau persamaannya itu kelihatannya ribet, misalkan persamaan yang harus diubah, persamaan integral dalam bentuk akar, persamaan integral dalam bentuk pecahan. Tapi ada juga ya, kalau misalkan persamaan integral yang dalam bentuk pecahan itu kita langsung gunakan metode substitusi, nggak perlu dirubah lagi. Itu banyak jenisnya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kembangkan diri teman-teman kalau memang tertarik di bidang integral ini gitu. Kita kembali ke soal. Jadi gimana nih caranya untuk memecahkan ini? Ini gampang teman-teman. Jadi kita langsung saja naikkan dia menjadi pangkat bulat negatif, sehingga ini 2 dikali 3 x pangkat minus 3 gitu ya teman-teman. Jadi x pangkat 3 nih kalau kita kasih naik, dia pangkatnya jadi minus. Ingat nggak kalau misalkan di kelas 10 gitu, matematika itu pelajaran bab 1 paling awal itu kalian kan diajari mengenai bilangan perpangkatan gitu kan. Oke, untuk menjadikan suatu bilangan itu menjadi bulat positif, bulat negatif, kayak gini nih caranya. Kalau kalian punya suatu bilangan gitu, variabel yang pangkatnya negatif, kalau ingin kalian jadikan bilangan bulat positif kan bisa dibalik kayak gini. Dia dijadikan si penyebut, maka dia pangkatnya pasti jadi positif, gak ada negatif. Tapi kalau mau dijadikan negatif, naikkan dia ke atas sehingga dia pangkatnya akan jadi negatif gitu teman-teman. Itulah gunanya kita belajar matematika gitu. Sebenarnya kan ini kenapa saya membahas masalah integral diferensial, karena
ini memang kita pakai dalam basic fisika gitu teman-teman ya. Jadi kalian mau matematika mau fisika tetap pasti ketemunya dengan ini juga gitu. Dan sayang saja kalau misalkan basic yang sesederhana ini kalian belum paham gitu, rugi gitu teman-teman. Oke, jadi ini dx ya. Kali aja 2 kali 3 6. Sini sebenarnya integral 6 x pangkat min 3 dx. Oke, 6 nggak ada urusan dengan sini karena 6 punya variabel x, tapi dia nggak akan masuk pengintegralan gitu kan, sehingga 6-nya keluarin aja teman-teman. Atau bisa saya tulis seperti ini, 6 integral x pangkat min 3 dx. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman saja. Kalau mau dikasih masuk juga nggak masalah, tapi kalau aku lebih suka dikeluarin saja supaya teman-teman langsung start pakai rumus ini, nggak perlu ganti-ganti lagi koefisien atasnya gitu kan. Oke, jadi ini integral dari x pangkat min 3 itu bisa saya tulis karena konstantanya di sini nggak ada, atau bisa saya katakan di sini adalah 1 gitu. Maka terus saja 1 per pangkatnya itu berapa? Min 3 ditambah 1 x min 3 tambah 1, ini saya kurung ya, ini dikali 6 plus c gitu. Sorry saya asparus. Nah, oke, kita lanjut di sini. Karena papan ini nggak muat guys, harusnya papan ini besar gitu. Oke, min 3 tambah 1, jadi kalian punya utang 3, terus kalian bayar 1, jadi utang kalian sisa 2, jadi sama dengan min 1 per 2 gitu kan. Min 1 per 2, ini juga pangkatnya x pangkat min 3 tambah 1, utang kalian itu sisa min 2, ini dikali dengan 6 ditambah dengan c. Oke, berarti kali saja, jadi sisa minus 6 per 2 itu kan x pangkat min 2 plus c. Oke teman-teman, ini sudah dia hasilnya, hasil integralnya teman-teman, dari 2 per 3 x pangkat 3 dx. Gini caranya teman-teman. Kalau mau disederhanain juga bisa, 6 bagi 2 itu sama dengan min 3 x pangkat min 2 plus c. Atau kalau saya mau tulis ya, jadinya minus 3 per x pangkat 2 plus c. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman sih maunya pakai cara yang mana gitu kan, nggak masalah di sini. Ini hasil pengintegralannya ya teman-teman. Kalau mau dibuktiin ini benar atau enggak gitu kan, yang ini benar atau enggak hasil pengintegralnya, boleh. Apakah sama dia dengan ini atau tidak? Oke, kita buktikan ya. Kan tadi ini sudah kita ubah bentuknya, yang si fungsi awal kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Yang ini teman-teman, saya kotak nih supaya nggak bingung. Kalau ini saya turunkan, apakah dia sama seperti ini? Ayo kita lihat. Nah, jadi sini min 3 x min 2 saya turunkan itu, maka 2 nya turun ke depan, jadi min 2 kali min 3 itu 6 x min 2 kurang 1 itu sama dengan min 3. Jadi ini persamaan bentuknya teman, jadi 6x min 3, ini 6x min 3. Oke, berarti sama teman-teman, berarti hasil integral saya benar. Mau pakai ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh, terserah. Ya teman-teman, itulah caranya untuk mengintegralkan. Biasanya banyak soal-soal pengembangan soal-soal itu yang terkadang memang untuk yang teman-teman yang belum terlalu memahami banget konsepnya itu bisa pusing ya. Misalkan kayak bentuk akar gitu, x akar x gitu, dx integral. Ini kan biasa bikin teman-teman pusing. Seperti
saya katakan, ubah dulu dia ke dalam bentuk bilangan perpangkat. Kalau dalam bentuk angka gini kan susah teman-teman. Jadi kalau ini sekedar refresh saja ya. Berarti ini X kan, ini X nya pangkat 1 X. Kalau akar X itu pasti X nya kalau kita ubah jadi pangkat 1/2, itu kan X. Maka ini kita kalikan saja. Kalau kita kalikan X pangkat 1 kali X pangkat 1/2, kalau dalam bilangan perpangkatan suatu bilangan pangkat yang dikalikan itu maka pangkatnya dijumlah. Maka ini sama dengan integral X pangkat 1 tambah 1/2 dx. Itu akan menjadi integral X pangkat 3/2 dx. Itu kan kalau sudah seperti ini sudah gampang karena dia sudah kembali ke bentuk fungsi awal integral X pangkat n. Ada variabel dan ada si pangkat, entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bilangan pecahan, bilangan apa gitu kan teman-teman. Oke, intinya kita harus mengembalikan bentuk awalnya dulu teman-teman kalau integral yang masih dasar kayak gini. Kalau teman-teman misalkan tertarik ya, silahkan request aja di kolom komentar. Soalnya juga boleh teman-teman kalau request, nanti kalau yang beruntung Mimin akan bahas gitu. Kalau memang soalnya bagus dan menarik untuk dibahas, Mimin akan bahas. Oke, mungkin sekian saja dulu dari Mimin masalah pengintegralan. Nanti untuk pengaplikasiannya akan dibahas oleh teman Mimin yang satunya ya. Silahkan diupdate videonya setiap hari. Terima kasih untuk kalian yang telah berkontribusi untuk subscribe dan share channel ini. Semoga apa yang kalian lakukan itu bisa membawa manfaat bagi diri kalian maupun orang lain. Update terus video-video dari kami. Semoga kedepannya kita dapat membahas permasalahan-permasalahan fisika maupun matematika yang lebih menarik dan detail. Saya Mimin, terima kasih sudah menonton video ini. See you next time. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.